ke dalam aja, San. Dapat akses ke dalam aja. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman yang sudah datang pada sore hari ini, saya sebagai kuasa hukum Sandi Tumiwa ingin memberikan informasi bahwa Sandi hari ini bebas dengan putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi kami, yaitu menjadi 1 tahun 6 bulan. Yang putusan PN mengatakan bahwa Sandi divonis 4 tahun, sehingga saya mengajukan tingkat banding dan kasasi, dan berhasil Mahkamah Agung memberikan putusan menjadi 1 tahun 6 bulan, sehingga pada hari ini Sandi bebas ya dengan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga menjadi 1 tahun 5 bulan. Mungkin hanya itu aja saya sebagai tim kuasa hukum. Selanjutnya dari keluarga ingin menyampaikan. Sandi, bagaimana Sandi? Ya. Rasanya gimana nih? Aduh, Antara senang dan sedih. Ya. Tante boleh Boleh, kasih statement dari keluarga. Alhamdulillah akhirnya permohonan kita, doa ibunya yang selama ini meminta Sandi untuk direhab dikabulkan. Itu kami dapat, kami ditolong oleh Andre. Sebenarnya tadinya keputusan dari pengadilan itu 4,6 bulan, tapi karena Sandi bilang ada Pak Andre yang bisa bantu dia, makanya kita mengajukan banding dari Mahkamah Agung mengabulkan. Mahkamah Agung mengabulkan tadinya dari 4,6 tahun menjadi 3 tahun, tapi kita berusaha, Mas Andre khususnya, untuk fight lagi dari 3 tahun turun menjadi 1,6 dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Jadi hasil keputusan dari PN yang tadinya 4,6 itu dirubah menjadi 1,6 dikabulkan, dan Sandi dinyatakan hanya pemakai bukan oknum ya. Jadi kami membersihkan juga dan berterima kasih kepada Pak Andre yang sudah menolong kami. Terima kasih. Ini ada 2 momen, San. Pertama besok Idul Adha, yang kedua adalah momen kamu di mana mau ke World ya, San. Iya. Ziarah. Gimana, San? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa, benar. Sekarang saya belum bisa ngomong apa. Oke, paling nggak gini, San. Satu pembelajaran. Yang jelas saya berterima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menolong saya. Dan yang kedua adalah saya berterima kasih ada wasilah dengan Mas Andre. Mungkin kalau saya nggak bertemu dengan Mas Andre, direferensi oleh teman-teman yang ada di dalam kemarin, saya mungkin nggak mendapatkan putusan seperti ini ya, yang akhirnya sangat melegakan saya. Dan akhirnya memang inilah ini kan para kalau bilang candu kemarin-kemarin ya. Ya. Dan memang ini menjadi pukulan buat saya sangat. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, Pak. Politik sekarang ya nggak tahu saya mau bicara apa lagi. Yang penting sekarang banyak yang harus saya benahi dan saya harus menjadi lebih baik ke depan. Itu aja. Meminta maaf Ya. kepada semuanya pihak. Fans. Saya juga minta maaf sama teman-teman pers juga yang lain. Mungkin kemarin figur saya kurang bermanfaat ya. Insya Allah bisa jadi lebih baik lagi ke depan dan bisa bermanfaat. Dan sekarang saya juga bisa mulai memilah-milih yang namanya lingkungan, pergaulan dan teman-teman yang ada. Terus juga bisa lebih mawas diri lah ke depannya. Itu aja. Sandi menyikapi di hari raya Idul Adha besok ya, ini sebuah anugerah besar buat kamu, Kak, atas pengorbanan. Ya, kita kan tahu namanya makna Idul Adha itu adalah pengorbanan. Dimana ini pengorbanan ibu saya dalam doanya. Mengorbankan salah satunya adalah pengorbanan sampai ibunya meninggal. Itu yang belum bisa diterima oleh Sandi. Sebegitu besar pengorbanan yang harus dipikul. Artinya harus ingat itu ya, Sandi ya. Pengorbanannya cukup besar, jadi harus perbaikannya juga harus. Dan pesannya mamanya Sandi hanya satu, Sandi menjadi orang yang baik dan sayang keluarga dan adik, itu aja. Itu udah dipesan, udah disampaikan Mas Sandi. Insya Allah Sandi akan amanah.
mengikuti Oh, ibunya. Ada rencana apa Sandi hari ini atau malam ini? Jadi rencananya Sandi hari ini langsung ziarah dulu ke makam Ibunda. Mungkin besok paginya kami akan membawa Sandi ke rehabilitasi dia kita. Untuk lebih lanjutnya mungkin pihak keluarga yang lebih mengetahui kan Iya. bagaimana kedepannya seperti apa. Saya hanya sampai di tingkat ini aja, pengadilan selesai, proses banding kasasi sampai ya di rutan lapas. Tanggung jawab saya untuk Sandi Timo udah luar biasa lah ya. Oke, berarti. Sandi, pembelajaran apa aja yang paling berharga yang didapat dari rutan dari aku? Banyak. Ya, salah satunya adalah nerimo, rasa menerima. Ikhlas ya. Maksudnya ikhlas itu kan nggak bisa dijawab, maksudnya nggak bisa diucapkan. Ikhlas itu cuma kalau kita ngeliat ke belakang, oh itu namanya ikhlas. Artinya kita harus bisa menerima kondisi apa yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama adalah mengampuni. Saya harus bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri saya akan kesalahan saya. Dan akhirnya ya saya mesti legowo ke depannya. Dan mulai yang pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya saya ambil untuk ke depannya untuk bisa lebih baik. Dan makna apa lagi ya? Toleransi, menghargai satu sama lain. Dan yang satu lagi adalah bagaimana kita sebanyak-banyak mengucap syukur apa yang terjadi. Ibadahnya semakin meningkat Sandi di dalam. Insya Allah. Kalau soal ibadah itu kan diri sendiri ya, nggak usah diucapkan, yang penting kita menjalani. Tapi sekarang step by step lah saya jalani. Masih panjang perjalanan saya nanti ke depan. Dari segi penampilan juga berubah nih. Kenapa? Penampilannya berubah. Jadi itu pangling ya? Lihat Sandi. Tadi nggak ngeliat kan saya Tambah lewat? ganteng Sandi. Nggak ngeliat kan saya lewat? Emang ganteng sih, ini kan ponakan tante. Saya ada ibunya. Mirip. Nggak apa, ini kan kalau dibilang ibunya saya sekarang. Iya. Pengganti. Pengganti. Insya Allah. Turun berat badan berapa Sandi? Kenapa? Turun berapa berat Sekarang badan? berat badan itu turunnya nggak lama sih. Kemarin 82, sekarang 80. Seperti itu. Satu hal yang menguatkan bahwa ini yang akan terjadi lagi setelah hampir 2 kali. Saya selalu mengucap, saya bilang yang terakhir, insya Allah. Yang terakhir, saya pun sudah janji sama mama ya, sebelum beliau ada. Nggak, saya mohon ini apa, saya minta ini adalah yang terakhir. Saya di penjara dimanapun saya ada di dunia ini. Saya bilang begitu sama mama. Iya Sandi, seperti itu. Dan memang amanah mama terakhir itu ada mengucapkan gini, mama nggak mau minta apa-apa, mama cuma pengen kamu jadi anak yang baik, itu aja. Nah itu, insya Allah, saya nggak tahu lagi. Bang Sandi, kemarin sempat dari pihak keluarga ada yang mungkin katanya almarhumah ibu Bang Sandi meninggal gara-gara buah Bang Sandi. Makanya seperti apa Bang? Sama Saya harus akuin itu adalah pasti ada pengalaman dari saya yang akhirnya membuat mama seperti itu. Dan saya harus bisa menerima itu. hubungan sama saudara sendiri gimana? Kalau hubungan dengan saudara-saudara yang lain, Sekarang ya makanya step by step. Yang penting saya harus bisa menerima itu adalah apa dibilang kesalahan saya atau kelalaian saya sendiri. Dan ya bertahap, perlahan, ya saya harus membuktikan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya bahwa saya bisa lebih baik. Saya juga nggak minta suatu applause ataupun sebagai suatu bukti. Yang penting saya menjalani ini sendiri. Gitu. Kedepannya mungkin kegiatannya mau melakukan apa? Rehabilitasi dulu ke depan. Yang penting saya- Kedepannya sekarang selama beberapa bulan Sandi akan menjalani rehabilitasi di yayasan Ya kita Yakita Trade Center. Trade Center di Ciawi untuk mengobati. Kan memang mamanya bilang Sandi itu harusnya tempatnya direhabilitasi. Makanya doanya mamanya dikabul gitu. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan saya juga dapat referensi dari Andre. Jadi Andre itu di samping pengacara, dia itu seperti saudara. Selalu menolong anytime kalau tante ada butuh selalu menolong. Jadi alhamdulillah kita kayak ketemu malaikat gitu yang menolong kita dalam keadaan susah. Sandi akan takbiran malam ini Sandi? Ya, saya cuma bilang tadi kan ada namanya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di dalam setiap kesulitan, yakinlah Allah akan berikan kemudahan. Ya sekarang ini dalam kesulitan saya bersyukur ada aja kemudahan. Salah satunya
bertemu dengan Pak Andre, kawan-kawan Mas Mas Andre yang sudah membantu saya. Ya, ini kan sebuah kemudahan. Dan akhirnya saya bisa dipersingkat waktu saya untuk bisa belajar di Hikmatul Musibah atau pesantren kehidupan ataupun universitas kehidupan ya kan di Salemba. Sekarang ke depannya ya saya harus bisa mengambil ilmu itu untuk ke depannya. Itu aja. Target kedepannya sendiri akan terjun lagi. Nanti setelah dari rehabilitasi dulu lah. Saya nenangin diri dulu, insya Allah. Berapa lama waktu rehab? Nggak tahu. Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan 3 bulan prosesnya. di Ciawi, Yayasan Yakita Trade Center. Trade Center ya. Trade Center. Sandi akan takbiran atau bagaimana nih? Takbiran dulu di Takbiran rumah dulu ya. tante. Siap. Ya. Ada kunjungan ke anak juga? Belum tahu. Belum bisa. Belum bisa. Belum ada deal. Tapi tante sudah bilang sama Tessa bahwa hari ini Sandi sudah bebas. Insya Allah nanti ada. Yang penting saya berterima kasih juga waktu Mama dimakamkan, anak-anak bisa hadir. Itu aja. Itu juga membuat suatu hal yang memperkuat diri saya. Itu aja sih. Rehab masih dalam pengawasan atau bisa bebas Enggak, beraktivitas? itu jadi kalau untuk masalah rehabilitasi ya, saya garis bawahi itu adalah permintaan dari Sandi Tmiwa kepada saya. Jadi saya sebagai kuasa hukum sekaligus sebagai ketua hukum di Yayasan Rehabilitasi, apa tidak ada salah baiknya kalau saya bawa Sandi ke rehabilitasi lah untuk lebih dalam arti lebih menjalani lebih baik lagi pengobatan metode dari fisik, rehabilitasi gitu. Jadi psikologi. bukan putusan rehabilitasi bukan ya, tapi Sandi putusan bebas ya setahun 6 bulan. Tapi saya sebagai kuasa hukum tetap menjalankan Sandi untuk rehabilitasi. Berarti bisa bilang ini Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.